Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang sama-sama kita hormati para asatiz, bapak-bapak, para penglisir, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Nurul Iman, ibu-ibu dan semua santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Miring kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Menunggu samitian boleh tahu hadir di masjid, sarang-sarang kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat subuh dengan secara sekali marah bahasa Rasulullah SAW. Barang siapa yang mampu melaksanakan sholat berjamaah di saat panas matahari atau dalam keadaan dingin, hujan, atau dalam keadaan takut bisik bala, bencana, musibah, perang, maka tidak lagi mendapatkan 27 derajat tetapi melebihi 50 derajat. Makin niki kan dalam keadaan lunasan ibu-ibu, selaputnya takut, selaputnya takut isi wabah yang sedang melanda. Was-was datang juk masjid, juk musola, juk tempat-tempat ibadah. Biar ni ke bat dan ngayu hingga zikir. Ini almarhum Raja rumah di masjid. Ini juga tentuman pada dekat-dekat PDN. Ini pada subuh, ini nomblok-nomblok, ini kumpul-kumpul. Ini si imbuan dari pemerintah. Aku penonton samitia, mudah-mudahan dalam keadaan suasana marah niki kita ambil hikmah terbesarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala semakin meningkatkan derajat serta pahala orang-orang yang mampu tegak berdiri menunaikan hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Rasulullah dalam situasi marah niki bukan lagi 27 derajat tetapi lebih 50 derajat. Mudah-mudahan yang terima sisi Allah Subhanahu wa taala pulih derajat yang lebih dari 50 derajat. Kita sangat berharap bahwa negara ini namun dia hitung-hitung, sering kita sampaikan kalau kita merunut ke belakang bagaimana ibadahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadahnya para a'immatul salafus saleh, ulama-ulama terdahulu, namun tak hitung si ibadah program samitian jauh. Aku dengan penuh harap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terima sedih Allah taala yang mungkin hikmahnya kita dibuatkan rasa kalut dan takut seperti ini, ya dapat tingkatan derajat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak mungkin akan kita samai
paling tidak temilu orang bahasan Tuan Guru Tahir temilu elit jejak-jejak dengan alim palah-palah dia gantok dia rentok dia tamu surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran penggum Samitia mendapatkan derajat langkah kaki kanan dihitung sebagai derajat, langkah kaki kiri terhitung sebagai ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala menuju masjid. Selanjutnya selawat salam kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahasan ahlul hikmah, apabila sopuk tahu sopuk balik gubuk gempang tahu lebih banyak kalimat thayyibah dan salawat yang memenuhi tempat itu, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran elik atas langit, bercucuran muncrat elik dalam bumi, datang elik kiri kanan julumuri, maka panjang-panjang searah elik tahu sering kebacaan salawat, sering kebacaan zikrullah Subhanahu wa taala niki dia berenang dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Dia jalan arah turun sampun kesampian wik setelah sholat Jumat sebelum Tuan Guru Tahir ayat yang disitir manakala sopok kaum di suatu tempat itu semuanya bertakwa, maka akan bercucuran rahmat kasih sayang Allah dari atas dan dari bawah, dari kiri kanan muka belakang. Ya, mawinan ini ke Longgom Samitia memperbanyak doa dan zikir, ada tican rahmat baik betul muncrat rahmat dari dalam bumi, turun rahmat dari atas langit, kiri kanan bawah atas Longgom Samitia berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu ada dendeng arah baik jalan balah penyakit, ada dendeng arah jalan yang tama-tama balah baik penyakit elik diri Longgom Samitia elik gubuk gempang, bahkan mudah-mudahan di negara kita mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjut masih dalam pembahasan fadilati zikrillah taala, mungkin ini terakhir ya. Kemudian nanti kita lanjut di lain waktu ke bab fadilati tasbih, bab tentang keutamaan tasbih atau bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan sebagainya. Kita habiskan dulu bab fi fadilati zikrillah, bab yang penghujungnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadi darajatun indallah yaumal qiyamah adzakirunallah katsiran. Seabdal seutama-tama derajat hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adzakirunallah katsiran, yakni hamba-hamba yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli halin, berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi atau keadaan, di mana saja dia berada tidak pernah lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga profesi pelonggom Samitia dia tuah lepas ingat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia terjadi pedagang, terjadi pegawai negeri, terjadi pegawai luar negeri, yang termasuk pegawai luar negeri, luar negeri kan pegawaian ya. Swasta kan dek gaji si Jokowi, namun kan kanda haji utama Jokowi ini ya dari gaji dalam negeri kan pegawaian. Bahwa jadi petani, pedagang, apapun profesi kita,
al-dzakirun Allah. Yang akan menyebabkan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Syekh Al-Madbuli, jadi kitab beliau menyebutkan dalam kitab At-Tuhfah As-Saniyah, beliau mengatakan la tatrukiz dzikra fa innahu umdatut thariq ila Allah. Jangan engkau meninggalkan zikir, jangan engkau tidak mau berzikir, kata beliau, fa innahu umdatut thariq, karena sesungguhnya zikir itu adalah sandaran utama, pondasi utama jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir yang banyak itu dalam keadaan situasi apapun, dalam kondisi apapun pelungkum samitian, dia adalah yang paling cepat mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga karena ini keperluan hajat pelungkum samitian, maka untuk mempercepatnya carilah alternatif, carilah jalan terbaik. Dan lagi yang only ada yang becar sampai ke Allah Subhanahu wa taala hajat pelungkum samitian lagi adalah melalui zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa melalui zikir? Karena yang abdul, yang istimewa hamba di sisi Allah adalah orang-orang yang banyak berzikir. Dengan sebab banyak berzikir, maka orang tersebut cepat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umdatut thariq al-wusul ila Allah Subhanahu wa taala. Pantas ulama-ulama pelungkum samitian, salafus saleh kita manakala kita punya hajat, kan enak kita zikir berjamaah, cundang kita zikir. Marah tradisi pelungkum samitian, sunnatan hasanatan, cara-cara yang baik untuk cepatnya kabul apa yang jadi hajat pelungkum samitian. Ulama-ulama kita mengajak kita untuk banyak berzikir, saling undang zikir, ada duit nilai zikir, duit kancen, duit kancen terkumpul zikir, marantan zikir mati sila. Nabi tujuan niki ada becan terkabulan doa pelungkum samitian kesampian hujung si mayit yang meninggal dunia. Semakin banyak orang berdoa, malu Allah Ta'ala yang hendak jawab hajat doa pelungkum samitian. Karena kenapa? Zikir itu paling cepat mengantarkan pelungkum samitian untuk sampainya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama pelungkum samitian luar biasa dan tabi'ah ndik salah yang ngeras-ras pirang batur sahabat bicara masalah adik kanggo dan batur kita zikir mati terus teman berangkat haji itu kan zikir baca zakat niki tujuan fa innahu umdatut thariq ila Allah, sandaran dasar pecah sampai hajat diterima sisi Allah Taala. Isi hati yang gak jamba-jamba tak mikir batur niki. Dan mungkin Bapak Maulana Syekh dia ajak dia tenak kesesat. Sengan kembik niat tunggak dan lalu tuntut sajari gurun datu-datu ulama ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli usul. Datul ulama ya Tuan Guru di Mekah Iman berguru oleh Sayyid Alawi Abbas, Syekh Hasan Masad, Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Salim Rahmatullah dan banyak sampai 50 lebih gurun Bapak Maulana Syekh, lebih sekat gurun Bapak Maulana Syekh. Munding guru-guru jamaah tingkatan al-alimul allamah al-arif billah, alim allamah arif billah malik tersebut guru-guru niki ndet mungkin ia tetenak sesat segi kearan jak makin sedih sesat ke zikir-zikir arwah sedekah doaan dengan toa atau saudara kita sudah meninggal dunia sesat unek tekana dia nak jawab dia
Dik mungkin ya tenak sesat isi Bapak Maulana Syekh Malik sebutan tokoh-tokoh ulama-ulama kita yang di Lombok Tengah. Dik mungkin ya tenak sesat isi Tuan Guru Haji Abdullah. Dik mungkin ya tenak sesat isi Tuan Guru Haji Faisal. Dik mungkin ya tenak sesat isi Tuan Guru Haji Najmuddin Mahmud. Beliau itu adalah orang-orang alim yang langsung berguru kepada ulama-ulama besar. Aneh enggak berkeyakinan dia enggak dalam tinggi silap dihantam kajen teduh terus. Arak Malik Batur, ia Malik Batur menisi lamun dik sadu isi zikir kan dia sampai ojo dengan semut niatan ja duga-duga mud sampean mud panjat bagi Allah Taala dia sampai jog ina amak babu balok sama tejak menojak Batur niki ni keduan sayaran side pulang sayaran amak pulang ngaran ina pulang langsung berdoa Batur ya Allah mudah-mudahan jalur niki tama jug neraka jahanam ina amak bulan dan dia dah pondok dulu ni doa juluk bani mesti aja kan dia sampai mana isi kan doa saya enggak sampai wah mesti aja dia bani ni dia mau yakin dia sampai aja mula yang dia takut jadi niki bahasa ulama wala terukir dzikra fa innahu humdatun tariq ila Allah subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW ya tadi hadis niki afdalul ibad darajatan indallah yaumal qiyamah adzakiruna Allah katsiran. Janganlah engkau meninggalkan zikir karena sesungguhnya zikir itu adalah jalan sandaran utama, jalan yang cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat nunggu samitya becah dia sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala lamun kebarangan diaje zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ulama-ulama nunggu samitya. Mungkin kan nama arah hajatan dan zikir niki wan tujuan niki alasan ada yang sangat becah sampai hajat nunggu samitya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Az-zikru raqmun qawiyyun fi tariqillah ta'ala bal huwa al-umdatu fi hadzal tariq wa la yasilu ahadun ila Allah ta'ala illa bi dawamil dzikri. Bahasa beliau Malik, zikir itu adalah rukun yang kuat untuk meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah sandaran dasar dalam meniti kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan sampai menuju Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berzikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika sulit ya sampai hajat lamun ndik barangin berzikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang banyak berzikir. Faqala sallallahu alaihi wasallam khairuz zikri sebaik-baik zikir az-zikrul khafi wa khairul ibadati ahwaha wa khairul rizqi ma yaqi. Sebaik-baik zikir adalah zikir khafi, zikir yang diresapi. Zikir yang diresapi, lisan mengatakan mengungkapkan zikir-zikir yang kita baca, dan la ilaha illallah, hati kita meresapi makna daripada la ilaha illallah. Berbarang mulut lunggum samit yang mengatakan la ilaha illallah, hati kita mengatakan bahasa Imam Ibnu Abbas bahwa zikir la ilaha illallah niki tabarangi si pitu ya pitu latifah si beliau pitu kalimat. Demikian la ilaha illallah, hati kita mengatakan la ma'buda illallah. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar sembahan illallah kecuali Allah. Manakala penunggu samitiah mengatakan la ilaha illallah, bahasa beliau Imam Ibnu Abbas adib mengucapkan la ma'buda illallah. La ilaha illallah, hati kita mengucapkan la ma'buda illallah.
Sak kedua demi kena la ilaha illallah, hati penunggu sami tiang mengatakan la maujuda illallah. Tidak ada yang mengadakan semua ini illallah. Penunggu sami tiang arah bumi alam, arah seluruh alam ini ada. Siapa yang mengadakannya? Illallah, kecuali Allah. Kisah kedua la maujuda illallah, ya unen adil jamak-jamak pura. Kemudian sak ketelun bahasa beliau ampun bermakna zikir niki, zikir sak pelonggom sami tiang baca demi kena la ilaha illallah, hati pelonggom sami tiang mengatakan la matluba illallah, dinarah berkoyak kecuali Allah. Datang pelonggom sami tiang di masjid menunaikan ibadah solat berjamaah la matluba illallah. Berzikir pelonggom sami tiang di masjid, di rumah, di mana saja, tidak ada yang kita cari la matluba illallah, tidak lain kita cari adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala. Saat keempat masa beliau, manakala kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita mengatakan la maksuda illallah, la maksuda la ilaha illallah, la maksuda illallah, yunin hati la maksuda illallah, tidak ada maksud tujuan kecuali Allah. Sak kelima, ya santriwati mencatat. Sak kelima, dengan kena la ilaha illallah, hati kita mengatakan la nabi'a illallah, tidak ada yang memberi manfaat illallah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kita manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sak keenam, demet kena la ilaha illallah, hati kita mengatakan la dharra illallah, tidak ada yang mampu memberikan mudarat kecuali Allah. Nah, niki terbuktian kekuatan kalimat zikir pelonggom sami tiang. Makin niki suasana makin niki, jangan sampai marah wasan Tuhan Daman sawi, jangan sampai bergeser keyakinan kita bahwa yang memberi mudarat itu adalah corona itu atau yang lain, tetapi sesungguhnya yang memberikan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keyakinan kita bahwa apa yang terjadi pada diri kita dan alam ini adalah dari yang lain, tetapi la dharra illallah, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dina lain kerja lunas perlindungan kecuali dengan sapiah penyakit no. Siapa yang membuat penyakit itu? Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tempat kita bersandar memohon pertolongan, penjagaan, penyembuhan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ke-6 kisah itu ya. Ada 7 ya. Yang ke-7, manakala kita mengucapkan la ilaha illallah, nah di situ terselip mengatakan bahwa la muizza illallah, tidak ada la muizza illallah, la muzilla illallah, tidak ada yang memberikan kemuliaan, tidak ada yang mampu menghina seseorang illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Niki di antara bahasa ulama menafsirkan zikir khafi niki. Dia ada yang mengatakan bahwa zikir khafi niki zikir sak teduk-teduk dengah diri doang, dendek terdengar si dengan lain. Ada yang mengatakan zikir khafi marah niki zikir yang diresapi, walaupun lisan mengatakan la ilaha illallah didengar oleh orang lain, hati kita mengucapkan 7 kalimat yang tadi. Kemudian rezeki yang terbaik, ibadah yang terbaik adalah ibadah yang sedang-sedang, yang ringan, yang mampu kita laksanakan. Pengajian sajuluan, Anda Ustaz Dimoksen Syarifuddin mengatakan bahwa walaupun ringan ibadah itu, tapi itu yang intens kita bisa laksanakan. Ini gawe yang keren. Dan misal sembahyang tahajud sekali kita sembahyang tahajud marah 20 rakaat mungkah gawe
atau sekali hantam ngaji baca Quran. Semalam suntuk kita baca Quran sampai 30 juz. Musimur Europe itu ada Quran Malik. Itu ada Quran. Jadi yang ringan-ringan yang mampu kita dawamkan, yang mampu kita istiqomahkan walaupun kelihatannya ringan ibadah itu lagu ieu tetap pegawai marantan sembahyang rawatib 2 rakaat setelah maupun sesudah sholat fardu itu kelihatan ringan bagi kita, itu yang kita laksanakan. Namun nek mampu tirut dengan sak soleh niki ibadahnya luar biasa. Misal sembahyang duha sak soleh niki jak menkejar fadilah napiaran niki sembahyang duha 12 rakaat. Nah, lungguh sami tiang ken mampu malam meno paling tidak 2 rakaat. Hanya jak sibuk ya pokok sandek adik 2 rakaat. Mana bahasan Bapak Tahir niki ndek tidak mampu Nabi gawe sembahyang tahajud marak dengan 2 rakaat. Ya 2 rakaat sembahyang tahajud berbaik dan 1 rakaat sembahyang witir hanya telat melek nyieun tak mampu. Asalkan inten kita laksanakan. Jadi sekali wah mungkah. Ya bahasa Rasulullah, sebaik-baik ibadah adalah yang ringan tapi mampu kita laksanakan secara istiqomah. Dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang mencukupi. Ya, mudah nikmat rezeki ibu ni sak cukup. Nyekat butuh cukup, nyekat budaya hajat cukup. Ya bahasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir untuk menambah keyakinan kita, bahasa Imam Al-Matbuli mengatakan bahwa barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tudfa'u anhul bala. Barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tudfa'u anhul bala, maka orang itu akan diangkat dari bala, akan diangkat dari wabah. Kemudian Imam Nawawi Al-Misri mengatakan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak pula dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala. Ia bahasa ulama sakit. Jadi mudah-mudahan dengan sebab dengan semikian terkumpul marah niki berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik di rumah bersama keluarga atau di masjid seperti niki, mudah-mudahan bala sanejan arah niki adem angkat baik tusir baik sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang maafkan sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian niki banyak kekeliruan dan kekurangannya niki datang dari pribadi yang masakan memang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan sama-sama